Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu Cokoban. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Irsyad MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari uraian tadi, maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha pisang coklat ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai pisang coklat karena rasanya yang enak, gurih dan nikmat. Pisang coklat ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, pisang coklat ini dapat dinikmati oleh semua umur, jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi pisang coklat ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Pisang coklat ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Pisang coklat ini akan lebih nikmat apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saudara. Terlebih lagi ketika ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya, maka pisang coklat sangat cocok sebagai makanan cemilan. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu tujuan dan maksud kegiatan usaha ini. Yang pertama yaitu tujuan. Beberapa tujuan dari pengolahan produk yang kita buat adalah yang pertama yaitu memberikan pelajaran bahwa di dalam membuka usaha, kreativitas menciptakan produk yang sangat diperlukan. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang ketiga sebagai salah satu syarat nilai kewirausahaan. Yang selanjutnya memperkenalkan produk makanan baru. Yang kelima menambah penghasilan khususnya bagi mahasiswa. Dan yang terakhir membantu melestarikan makanan tradisional dan cara mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi. Yang kedua yaitu maksud dari kegiatan usaha ini. Dari kegiatan ini saya bermaksud menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner, dan bermaksud untuk memberanikan diri terjun ke dunia usaha untuk mencari pengalaman dan menambah wawasan agar kelak dapat lebih baik lagi jika menjadi seorang wirausaha. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga yaitu visi dan misi. Sebagai upaya untuk memotivasi usaha dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, setiap badan usaha baik yang berskala besar maupun skala kecil harus mempunyai arah tantangan ke depan. Hal tersebut dituangkan ke dalam visi dan misi badan usaha. Adapun visi dan misi dari usaha yang saya jalani saat ini adalah yang pertama, visinya menjadi pelopor makanan inovatif sekaligus sebagai wadah dalam membantu peningkatan perekonomian terutama di kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu misi. Misi yang pertama menciptakan makanan yang inovatif meskipun dari bahan dasar yang sederhana. Yang kedua meningkatkan kualitas makanan yang harga standar. Yang ketiga menjaga cita rasa makanan dengan tetap memperhatikan selera pasar. Dan yang keempat menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya kita masuk di sini kepada profil produk. Di sini saya berinisiatif membuat makanan berbahan dasar pisang yang akan dibuat menjadi Cokoban. Adapun nama dari produk kami buat yaitu adalah Cokoban. Alasan saya memilih nama ini sebagai merek penjualan adalah karena ingin menimbulkan rasa penasaran di kalangan pembeli sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kami. Pisang dipilih sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk ini karena rasanya yang tidak asing di lidah masyarakat Indonesia dan juga bahannya mudah didapatkan.
Baiklah, kita masuk pada bahan baku. Dapat teman-teman lihat seperti PPT yang sudah saya paparkan. Bahan bakunya terdiri dari 9 macam. Yang pertama yaitu 10 bungkus roti tawar, 1 sisir pisang, 1 bungkus dark coklat, 1 bungkus keju, 1 bungkus atau 0,25 gram choco chips warna, 1 liter minyak goreng, 1 tabung atau 12 kilo gas LPG, 100 cup kue, dan 100 mika. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada cara pembuatan cokoban ini. Yang pertama yaitu pipihkan roti tawar terlebih dahulu, kemudian letakkan pisang di atasnya lalu digulung. Yang kedua yaitu panaskan minyak goreng secukupnya dengan api kecil agar tidak gosong. Masukkan gulungan roti dan pisang yang tadi ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng hingga berwarna kecoklatan dan tiriskan. Yang ketiga yaitu lelehkan sedikit mentega di dalam panci bersama dengan coklat mentega. Dimasukkan agar menambah cita rasa gurih. Setelah leleh, angkat dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat yaitu potong menjadi 2 bagian gulungan pisang yang telah digoreng tadi, lalu celupkan pisang ke dalam coklat leleh hanya sebagian permukaan saja. Lakukan hingga gulungan pisang telah terlumur oleh coklat. Lalu segera beri toppingan di atasnya, bisa diberi keju parut ataupun choco chip yang berwarna-warni. Dan yang terakhir, cokoban siap dipasarkan dan dinikmati. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada analisis pasar. Pasar yang saya analisis menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Produk kami merupakan produk yang diolah secara higienis dan merupakan sebuah inovasi dengan tetap mempertahankan cita rasa makanan tradisional. Selain itu, produk ini juga bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan produk makanan kami adalah tidak tahan lama karena produk makanan ini hanya bertahan sekitar 2-3 hari. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang penjualan produk saya ini adalah di sekitar kampus, terutama di kalangan mahasiswa dan di lingkungan masyarakat di sekitar kampus. Yang keempat itu threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu adanya produk makanan lain yang lebih enak dan lebih murah dari produk makanan saya, serta banyaknya kompetitor yang lebih dulu terjun dalam bisnis kuliner sehingga dapat menghambat penjualan produk makanan saya ini. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada strategi pemasaran. Adapun untuk segmen pasar yang kami sasar adalah sejenis usaha dan semua kalangan mulai dari anak-anak bahkan usia lanjut. Karena itulah kami mencoba mengolah produk yang benar-benar sehat supaya bisa dikonsumsi oleh semua usia tanpa menimbulkan dampak atau efek samping bagi mereka. Untuk mempromosikan produk makanan selain dijual secara langsung, kami juga menggunakan media sosial sebagai alat bantu. Baiklah, selanjutnya modal dari produk kami Cokoban ini terdiri dari bahan baku dan perlengkapan. Bahan baku dengan jumlah yaitu 257.000 dan perlengkapan 5.000. Jadi dapat dijumlahkan yaitu totalnya 262.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi menghasilkan 15 kotak pisang. Jadi modal pengeluaran yaitu seharga Rp262.000. Baiklah, sampai di situ dulu hasil pemaparan bisnis plan saya. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.